Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Soleh dan Soleha? Semoga selalu sehat walafiat sehingga dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Video pembelajaran pada hari ini adalah Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4 SD. Materi pelajaran bab 2, Teladan Asmaul Husna. Baiklah Ananda Soleh dan Soleha, materi kita pada hari ini adalah tentang teladan Asmaul Husna, yaitu 5 Asmaul Husna. Yang pertama Al-Malik, yang kedua Al-Aziz, yang ketiga Al-Qudus, yang keempat As-Salam, dan yang kelima adalah Al-Mu'min. Ananda Soleh dan Soleha, Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan zat yang sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh dari kecacatan, kekurangan, kelemahan, dan keburukan-keburukan lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki asma-asma yang indah sebagai bukti keagungan dan kesempurnaannya. Asma itu disebut Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama yang baik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai wujud keagungan dan kemuliaannya, Asmaul Husna berjumlah 99 buah yang terdapat di dalam Al-Quran. Baiklah Ananda Soleh dan Soleha, kita akan masuk kepada materi meneladani akhlak Asmaul Husna. Yang pertama, Asmaul Husna Al-Malik. Al-Malik artinya Allah Maha Raja. Allah adalah Raja dari semua makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha merajai semua yang ada di alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Raja dari semua raja. Kekuasaan Allah tidak terbatas. Allah adalah Raja yang menentukan segalanya, dan tentunya dengan segala pertimbangan dan kebijaksanaannya. Cara meneladani Asmaul Husna Al-Malik. Yang pertama, senantiasa bersikap peduli terhadap orang lain. Yang kedua, menjadi pemimpin yang bijaksana dan amanah. Dan yang ketiga, mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. 2. Asmaul Husna Al-Aziz. Al-Aziz artinya Allah Maha Perkasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan zat yang memiliki sifat keperkasaan mutlak dan abadi selama-lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berbuat apa saja sesuai kehendaknya. Tidak ada satupun makhluk yang dapat melebihi keperkasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, sehebat dan sekuat apapun kemampuan yang dimiliki, tidak akan dapat menandingi keperkasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, manusia seharusnya tidak bersifat sombong dan angkuh. Sebaliknya, manusia harus memanfaatkan kekuatannya untuk kebaikan dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kekuatan tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara meneladani akhlak Asmaul Husna Al-Aziz. Pertama, pantang menyerah dan tidak mudah putus asa. Yang kedua, tangguh dalam menghadapi segala permasalahan. Yang ketiga, tidak gentar menghadapi kezaliman. Yang keempat, kuat dan tabah menghadapi ujian. Dan yang kelima, melatih diri agar memiliki mental yang kuat. 3. Asmaul Husna Al-Qudus. Al-Qudus artinya adalah Allah Maha Suci. Asmaul Husna Al-Qudus memiliki makna bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersih dari segala kekurangan dan aib yang buruk.
Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memiliki sifat mulia dan sempurna. Hal ini tentu berbeda dengan manusia yang dapat melakukan kesalahan dan kekilafan. Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut Al-Qudus karena kesempurnaannya tidak seperti kesempurnaan yang dibayangkan dan dimiliki manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Suci dari hayalan dan penglihatan manusia. Dia tidak seperti yang dibayangkan oleh manusia. Cara meneladani akhlak Asmaul Husna Al-Qudus adalah 1. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan. 2. Menjaga hati dari sifat dan sikap yang dapat mengotori hati, contohnya seperti sifat dengki. 3. Menjaga lisan dan perilaku supaya tidak mengotori hati dan menyakiti perasaan orang lain. 4. Asmaul Husna As-Salam. As-Salam memiliki arti Allah Maha Pemberi Keselamatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang memberi keselamatan serta kesejahteraan kepada umatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan bantuan siapapun. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, tidak ada seorang pun yang dapat menghalanginya. Meskipun semua makhluk di dunia bersatu untuk menambah atau mengurangi kesejahteraan Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya mereka tidak bisa melakukannya. Cara meneladani akhlak Asmaul Husna As-Salam adalah: yang pertama, mengucapkan dan menjawab salam kepada sesama muslim. Yang kedua, selalu bersikap baik dan ramah. Yang ketiga, menciptakan rasa aman di lingkungan sekitar. Yang keempat, berteman dengan siapa saja, terutama dengan orang-orang saleh. Yang kelima, menolong orang yang membutuhkan bantuan. Yang keenam, menjalin ukhuwah Islamiyah dan menjaga hubungan dengan sesama. Yang kelima, Asmaul Husna Al-Mu'min. Al-Mu'min artinya Allah Maha Pemberi Keamanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala pemberi keamanan bagi seluruh makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi makhluknya supaya mereka merasa aman dan terlindungi. Cara meneladani akhlak Asmaul Husna Al-Mu'min adalah: yang pertama, berperilaku sopan dan ramah kepada semua orang. Yang kedua, menciptakan lingkungan keluarga dan masyarakat yang rukun. Yang ketiga, menciptakan suasana kelas yang kondusif. Yang keempat, mengembangkan pemikiran yang baik dan positif bagi sesama. Yang kelima, menjauhi sifat khianat dengan menjadi pribadi yang bisa dipercaya. Berakhlak mulia dengan 5 Asmaul Husna. Asmaul Husna mengandung nilai-nilai kebaikan yang dapat diteladan dalam kehidupan sehari-hari. Meneladani Asmaul Husna termasuk akhlak mulia. Adapun contoh akhlak mulia dalam meneladani 5 Asmaul Husna Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam dan Al-Mu'min sebagai berikut. Yang pertama, menahan diri. Menahan diri artinya kemampuan menguasai diri untuk tidak melakukan perbuatan yang buruk. Manusia harus pandai dalam menahan diri dari perbuatan yang buruk. Perbuatan buruk hanya akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Contohnya, menahan amarah. Yang kedua, mandiri. Mandiri artinya mengerjakan segala sesuatu sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Misalnya, membereskan kamar sendiri, memakai seragam sekolah sendiri, dan mencuci pakaian sendiri. Yang ketiga, cinta kebersihan. Kebersihan merupakan sebagian dari iman. Umat Islam harus senantiasa menjaga kebersihan diri maupun lingkungan dan hati. Kebersihan hati dapat dilakukan dengan menghindari penyakit hati seperti sombong, tamak, iri, ria dan ujub atau bangga kepada diri sendiri.
Yang keempat, menjaga lisan. Lisan merupakan contoh nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Manusia diperintahkan untuk menjaga lisan, misalnya menggunakan lisan untuk berzikir, mengucapkan kalimat thayyibah atau kalimat yang baik, dan menasehati dalam kebaikan. Kemudian yang kelima, hidup tertib. Hidup tertib dapat tercipta ketika seseorang patuh terhadap segala aturan dan tata tertib. Hidup tertib akan menciptakan kehidupan yang aman dan damai. Untuk menambah pemahaman Ananda, Soleh dan Soleha tentang teladan Asmaul Husna, perhatikan gambar yang telah ditampilkan ini. Itulah pemaparan materi keteladanan Asmaul Husna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.